Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, tetap sehat saya lihat. Amin, amin, amin. Kan semua kesehatan itu dari Allah SWT. Apabila kita hubungan dengan Allah bagus, insya Allah lah berikan. Rencana kita, angan-angan kita, mimpi kita, insya Allah lah wujudkan. Karena ini segala sesuatunya tetapkan oleh Allah SWT. Masya Allah. Semua masuk ciptaan Allah adalah ketetapan Allah SWT. Ketetapan. Tidak akan bergeser lebih pasir, tidak akan jatuh kecuali ketetapan Allah telah diprogramkan. Surga dan neraka Allah, siapa mungkinnya Allah sudah tetap. Jadi orang-orang ini jangan ada kata-kata andai kata nanti siapa tahu kemungkinan itu bahasa yang imannya kurang bagus. Yakin bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus diyakini. Kami melihat Bapak ini dalam 1 tahun terakhir memiliki progres yang sangat kencang untuk pengembangan kampus ternama di Makassar, yakni STIKES Amanah Makassar ya. Kalau boleh tahu alamat STIKES Amanah Makassar yang paten kampusnya berdiri di jalan apa ya Pak? Awalnya STIKES Amanah Makassar ini berdiri di wilayah Makassar, yaitu di Angkop. Makanya alamatnya itu dianggap, tapi di sana sifatnya ngontrak. Sempat ngontrak 10 tahun, tapi karena kita progres untuk membangun segera, karena dilihat ini kepeminatan kesehatan ini agak tinggi, terpaksa kita segera membangun di wilayah yang dimiliki sendiri, hak kita sendiri, tanah kita sendiri. Itu di Angkop itu cuma 5 tahun kita kontrak, kita tinggalkan dan kita mulai berproses di kampus ini. Alamatnya di Goa. Alamatnya di Goa ya. Tapi kampus itu ternyata ada masuk Goa, ada masuk Makassar. Tidak, wilayah ini adalah gaya Goa Pol. Ini cuma di belakangnya ini ada sekitar 10 meter, itu sudah ada Makassar. Ya itu dia. Dan tidak ada kampus yang punya 2 alamat, 2 kabupaten selain STIKES Amanah. Tapi kan keren Pak ya. Itu tepatnya di depan Citraland ya, kampusnya. Tanah di situ mahal, kenapa bisa? Bagaimana jalan ceritanya? Jalan ceritanya itu kan tadi kata tampang Allah SWT. Tidak pernah saya bermimpi akan bangun kampus, tidak pernah saya bermimpi untuk menguasai tanah seluas ini. Tapi itu ketetapan Allah, berproses sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Nah ini Alhamdulillah 25 tahun yang lalu ini tanah cuma sekitar 50.000 saja harganya. Sekarang sudah 5 juta, berarti tambah berapa nol itu? 50.000 tambah 2 nol. Tapi 50.000 tambah 5 juta. Berarti itu kelipatan berat. Ribuan. Ya, Bagaimana awal pengembangan di kampus ini? Awalnya Bapak masuk di sini tahun berapa? Di yang sekarang ini? Ya jelas tanah saya miliki ini 25 tahun lalu. Ini penuh dengan rawa-rawa, ditimbun sekitar 2 meter ini. Itu saya bayar timbunan itu luar biasa. Itu miliaran. Iya. Yang ini wilayah ini bukan saja kampus, tapi di wilayah ini ada masjid dan ada pondok, ya luasnya tanah juga luas. Mestinya saya lihat besar sekali Bapak. Itu kan di sini ya. Apabila inginkan keberkahan dari Allah SWT, maka kedekatan Allah SWT kita tingkatkan dan menyiapkan medianya untuk taat kepada Allah SWT. Kenapa pondok pesantren? Karena saya harapkan lewat doa-doanya santri, lewat aktivitas keagamaan santri ini menyebabkan akan ada keberkahan Allah SWT. Jadi kampus di tengahnya masjid dan di sebelahnya adalah pondok, adalah sinergi sangat saling menunjang. Sinergi. Jadi kampus ini adalah urusan dunia, masjid adalah urusan ketaatan kepada Allah SWT, dan pondok ini mencetak generasi Islami untuk mengembangkan bagaimana ke depan bangsa Indonesia ini beragama yang sungguh-sungguh dan bisa mendakwakan kami seluruh alam gitu. Masya Allah. Terus Bapak untuk pengembangan STIKES ini kan 1 tahun terakhir ini Bapak punya aktivitas hampir full waktunya. Saya dapat informasi, kami observasi banyak waktu di kampus. Apa yang Bapak mau lakukan sehingga sangat intens? Begini, karena terlanjur saya melangkah ke dunia pendidikan, itu dunia
kampus, maka saya tidak ada kata-kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Sekali melangkah harus begini. Makanya saya putar pikir bagaimana pengembangan. Janganlah jadi kampus yang dianggap di belakang. Tapi minimal kampus yang menjadi perhitungan, khususnya perguruan tinggi swasta di Indonesia Timur, jadi perhitungan dan pertimbangan bahwa iya memang layak menjadi pesaing. Gitu. Berarti masuk untuk dalam persaingan global hari ini. Cenderung ke sana. Cenderung. Karena target-target kita salah satu wujud dan sekarang kita sudah ada MOU dengan P2MI di mana alumni amanah ini khususnya perawat dan bidang itu bagaimana tersalurkan di mancanegara. Kita sudah ada ikatan MOU dengan P2MI yang baru kemarin juga sudah hadir untuk tindak lanjut daripada MOU itu. Itu P2MI kan lembaga negara, Bapak. Iya. Betul, lembaga negara. Makanya satu-satunya yang di Indonesia Timur menjadi sentrum kegiatan cuma amanah. Menjadi sentrum kegiatan pelatihan dan pengiriman tenaga kerja ke mancanegara adalah amanah. Masya Allah. Ini dipusatkan berarti untuk kawasan timur Indonesia ada di amanah ini. Di amanah ini. Masya Allah. Dan itu sudah diwujudkan dalam suatu penandatangan prasasti yang ditandatangani langsung oleh Ketua Kepala P2MI, yaitu Pak Beni Ramdhani. Kemarin juga ada tim dari Deputi Pengembangan dan Pengiriman Tenaga Kerja ke dua benua Afrika dan Eropa. Masya Allah, luar biasa ya. Sebuah pengembangan yang ingin dilakukan. Tapi kan apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak supaya era globalisasi ini kita adaptasi dan pengiriman ke luar negeri itu bisa berjalan? Apa perlakuan kepada kalau kita berpikir pengembangan, apalagi sifatnya pendidikan di bertahap global internasional, maka yang pertama kita pikirkan bagaimana SDM itu berkualitas. SDM. Jadi semua dosen saya wajibkan harus mampu menguasai bahasa Inggris dan minimal menghafal kosakata 2.500 per orang. Bisa biar cakap dan bisa ini. Jadi insya Allah apabila ada pengiriman pergantian, artinya pergantian tenaga pengajar, amanah yang satu tahun ke depan bisa. Dan saya wajibkan juga setiap dosen harus lanjut S3. Setiap dosen harus, itu wajib itu. Berarti. Dan diharapkan bahwa kalau bisa kebanyakan ambil di luar negeri supaya saya inginkan ada kelas-kelas internasional di sini. Oh, mau dirancang kelas internasional di kampus ini. Luar biasa. Saya sekitar luar mimpi saja. Biasa heran ada salah satu itu dosen bilang, dari mana model kita lakukan supaya proses, karena dia rasakan cepat pemahamannya dan cepat menguasai hafalannya itu. Dari mana model? Apakah ada contoh? Bilang tidak ada contoh. Itu adalah mimpi sendiri. Mimpi bagaimana saya berangan, bagaimana SDM ini semua SDM termotivasi untuk menguasai bahasa Inggris, maka saya wajibkan harus menghafal minimal 2.500 kosakata. Itu semua dosen. Semua dosen. Jadi yang dosen yayasan yang punya pangkat akademik yang menginginkan bahwa amanah ini adalah miliknya, bukan sekedar numpang lihat saja. Dosen-dosen yang tidak berkaki dua, yang betul-betul full. Sebagaimana kita rujukannya Universitas Muslim itu, kenapa dia bagus? Karena betul-betul yang diberdayakan itu, yang duduk dalam struktur organisasi UMI itu adalah orang-orang dosen yayasan. Saya berpikir ini bagus, sebagai kita harus melihat siapa yang maju itu kita bisa contoh, bukan mengkopi semua, tapi minimal segi positifnya kita tiru gitu. Kita ambil. Berarti memang kampus ini dengan mewajibkan dosen berbahasa Inggris, bisa dibayangkan 1-2 tahun ke depan itu kampus ini penuh dengan orang bercakap bahasa Inggris. Target kita, bahkan saya punya ini selalu kita ini tukang batu yang kerja di tukang batu itu sering diajak berbahasa Inggris supaya ini menjadi tradisi amanah. Ciri khas si Kesamaan Makassar adalah dosen dan stafnya mampu berbahasa Inggris. Masya Allah. Tukang batu juga. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa ada memang sebuah ruang yang diciptakan untuk pengembangan dan perbaikan. Dan setahu saya, kalau kampus kesehatan tidak ada yang
melakukan metode yang spektakuler seperti itu? Salah satu ujian bisa disaksikan bahwa di Amanah ini ada memang ruang khusus yang dirancang untuk proses bagaimana dosen dan mahasiswa itu mampu bercakap bahasa Inggris yang dilengkapi dengan AC yang bagus, fasilitas yang bagus. Ruangan apa namanya itu, Pak? Ruang Amanah Metaverse. Ruangan Amanah Metaverse itu dibangun memang untuk Memang itu ada salah satu kenapa terinspirasi ini karena ada salah satu dosen yang memang memang menyatakan ayo kita peran terbuka. Maka saya terpikir bagaimana cara kita terbuka, berarti memang potensi untuk pengembangan supaya ke depan ini STIKES Amanah Makassar jadi STIKES menjadi universitas adalah pengembangan seluruh lini. wow. Jadi ada open battle ya, sebuah proses untuk. Tapi saya pikir bahwa memang pada masa ini kan persaingan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dan Bapak mewujudkan itu bahwa kalau kita menghindar dari persaingan kita akan tertinggal. Lebih bagus mengambil ruang, sudah bekerja sama dengan lembaga resmi negara BP2MI yang pejabatnya kan setingkat menteri Bapak ya. Sudah Bahkan salah satu kebesaran hati saya, Kepertis sendiri itu mengusulkan bahwa buka S1 kedokteran gigi. Artinya penilaian bukan usul kita, tapi dia masyarakat buka. Berarti dia melihat potensi bahwa mana ini bukan main-main, ada kesungguhan. ada kesungguhan. Kami melihat itu, saya jalan-jalan tadi pagi, ada pancang-pancang tiang besar itu di belakang di belakangnya ruangan lantai 3 itu mau diapakan tuh Pak? Itu target sebagaimana kita membuat satu perencanaan yang tinggi. Apabila kita membuat perencanaan target jangka panjang yang memang bisa diukur dan bisa direalisasikan, maka buat apa kita merencanakan setengah-setengah? Kita harus membuat satu perencanaan yang maksimal. Mudah-mudahan maksimal itu diwujudkan, tapi kalau tidak minimal mendekati maksimal. Mendekati. Misalnya seorang tukang ojek, misalnya tukang becak, kalau dia bilang ya Allah hari ini cuma 5 orang penambah saya, besok jadikan 10, itu perencanaannya masih itu saja. Bagaimana kalau tukang becak memiliki potensi bahwa hari ini saya jadi tukang becak, besok saya penjual mobil, kan begitu gitu. Berarti ada kekuatan dari dalam. Pada dasarnya menurut Mahatma Gandhi bahwa setiap manusia memiliki potensi. Cuma kenapa ada dari tukang batu dan ada direktur dan seterusnya? Karena dia tidak mampu memanage dirinya. Tidak mampu memanage dirinya, sehingga waktu kecil dia malas, waktu tua pasti rajin. Waktu kecil dia rajin, waktu tua dia malas. Contohnya, kalau waktu kecil dia tidak masuk sekolah malas, maka satu-satunya jalan untuk membaik istri dan anaknya harus bekerja keras, jadi tukang batu, tukang dan seterusnya. Selanjutnya waktu kecil dia serius belajar, dia sungguh-sungguh menjadi seorang yang sukses, maka waktu tua tasnya, aduh ambil, dan seterusnya, selalu perintah karena dia sudah malas. Iya. Nah, ada rencana berapa bangunannya, berapa tingkat yang dibangun itu Pak? Ya, sebagaimana saya katakan tadi, saya membuat perencanaan maksimal, target 7 lantai. 7 lantai. Supaya atasnya ini ikon bangunan adalah STIKES Amanah Makassar. Karena memang ini ketika kita masuk di perbatasan Gua Makassar, mengakses lari Hertasning kan lewat perbatasan, pas di perbatasan kita bisa lihat STIKES Amanah tuh sudah kelihatan. Stainless juga sudah mulai saya lihat dirapikan. Dan apalagi kalau kita mengakses lewat Manggala, lewat depan sana yang kanal sebelah, yang jalur Makassar, itu sangat kental sekali STIKES Amanah Makassar ini. Nah, kalau boleh tahu dari tadi yang pengembangan untuk pengiriman ke luar negeri, itu memang sudah ada alumninya STIKES Amanah yang ke luar negeri. Alhamdulillah ada beberapa dari semua jurusan, ada ya dari kebidanan sudah ada ke Arab Saudi, dari ke perawatan gigi sudah dari Jepang. Artinya mereka ini sebelum terkoordinir oleh Amanah itu dia jalan sendiri mendapat peluang ke luar negeri. Di situ saya baca bahwa ini punya potensi. Makanya motivasi saya untuk melakukan kerjasama dengan BP2MI itu tinggi, karena alumni memiliki keinginan untuk mencari sumber penghasilan yang lebih bagus dari itu. Karena pada dasarnya
devisa Iya. imigran itu adalah devisa yang agak besar. Iya. Jadi pendapatan negara melalui devisa ini Sangat tinggi, sangat ya. tinggi. Sehingga pemerintah itu Memberikan ruang untuk itu. ruang untuk itu, ya. Dan kalau kita bandingkan sebelum dan sekarang itu setelah dikendalikan oleh negara, maka penganiayaan, pensaliman tenaga kerja Indonesia sudah tidak ada. Tidak ada Terlindungi mereka, ya. terlindungi karena memang di bawah kontrol pemerintah. Ya. Dulu kan individu perusahaan-perusahaan datang mencari orang-orang di daerah-daerah yang tidak punya paham, akhirnya dijual di sana, akhirnya menderita selamanya. Kadang-kala diperkosa di luar negeri dan seterusnya. Tapi setelah BP2M ini mengambil alih lewat pemerintah persidangan, ya alhamdulillah sudah ini. Terus di sini Pak, kan ada beberapa jurusan saja Pak, ada beberapa jurusan. Kalau yang sudah terproses sudah D3 gigi, D4 gigi, S1 keperawatan, nurse, dan kebidanan. Dan insya Allah sementara ini kita proses bagaimana S1 kebidanan dan profesi kebidanan. Itu sudah berjalan. On progress. Ya. Dan ini sudah kita kumpulkan juga apanya untuk membuka S2 yang gelarnya adalah MKes. Masya Allah. Berarti S2 kesehatan ya Pak, itu dirancang. Terus bagaimana akreditasinya kampus ini? Alhamdulillah, karena kita ini adalah suatu kerja kerja dengan sistem saling bahu membahu, saling ketergantungan satu dengan lainnya. Alhamdulillah unggul. Masya Allah. Luar biasa ya. Dan itu bukti. Tapi masih ada yang baik sekali. Baik sekali. Ya, unggul. Ya, Tapi sudah ada yang unggul Pak. Ya. Itu menunjukkan bahwa kinerja yayasan dan sistem di kampus ini berjalan dengan baik. Ya. Dan negara mengakui itu melalui badan akreditasi. Betul. Ya kan? Nah, apa kira-kira yang Bapak ingin capai pada masa yang akan datang di 2027-2028 mungkin? Salah satu sasaran bagaimana pengembangan SDM, salah satu saya inginkan bahwa setiap dosen itu harus mampu membuat karya ilmiah yang dibuat jurnal nasional dan internasional non plagiat. Karena penulis-penulis ini yang plagiat ini buat apa, ibarat ular ganti kulit saja, tetap ular. Tapi saya inginkan seperti ular ganti kulit jadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu. Kepompong kupu-kupu. Dan insya Allah kita akan merubah status dari STIKES menjadi universitas. Mau jadi universitas, berarti ada sebuah pengembangan yang akan dibuat ya. Sudah ada kita punya lobby-lobby dan bagaimana supaya SDM dan program jurusan-jurusan ini insya Allah kita sudah targetkan itu dan mulai mengumpulkan data-data penunjangnya. Data-data penunjang. Saya pikir kalau seperti ini ya bukan sesuatu yang susah untuk merubah dari STIKES menjadi universitas ini. Saya begini, saya itu bekerja dengan yakin saja. Keyakinan. Saya membangun target 7 lantai ini, saya punya uang di mana tidak ada. Dan Bapak tidak mengandalkan uang? Tidak, cuma tawakal ilallah. Tapi kan kampus biasanya Pak dibangun itu biasanya digadaikan sertifikat kampus untuk mendapatkan uang. Tidak ada ceritanya. Dia saya itu kalau bersandar ke bank itu kapok saya. Iya. Karena kadang-kala lebih besar Dia untung daripada kita. Kita lebih step by step tapi pasti daripada mengharap yang tinggi berangan-angan ternyata tidak tercapai. Iya. Sedikit-sedikit tapi ya insya Allah dia akan apalagi kalau berbicara uang bank itu artinya saya tidak. Iya. Nah, terus itu bangunan kalau saya melihat ini ukurannya cukup panjang, kemudian dirancang 7 lantai, itu memakan biaya kurang lebih 8-10 miliar. Yes. Kira-kira kan? Yes. Nah, bagaimana persiapan Bapak untuk sampai kepada titik itu? Karena kami melihat bahwa pengembangan pembangunannya ini tidak pernah terhenti tukang, kecuali musim hujan memang berhenti. Itulah keteryakinan ini diinformasikan kepada seluruh halayak menonton bahwa jangan percaya kepada makhluk, tapi percaya kepada ketetapan Allah. Gerak saja insya Allah. Jangan lupa berdoa. Karena orang yang tidak berdoa orang sombong.
ikhtiar, doa dan tawakal. Doa dan tawakal. Kalau tidak cuma tawakal saja bagaimana bisa? Harus ikhtiar, usaha dulu. Usaha dulu. Baru doa, baru tawakal. Misalnya Bapak ingin mendapatkan gadis cantik, tapi berangan-angan saja dalam rumahnya. Tapi sudah menikah saya, Pak. Contoh. Saya masih belum menikah, anggap ya. Contoh. Iya. Terus, Pak. Kalau di rumahnya saya pukul bantal saya, tidak mungkin, itu mustahil. Sampai arah ikhtiar. Setelah ikhtiar ya doa, baru tawakal. Misalnya pada diri kita punya potensi energi, imajinasi, kecerdasan dan seterusnya. Ini tidak akan mendapatkan nilai tambah, nilai lebih adalah baru tanpa kerja. Cukup dulu kan, usaha ya. Harus kerja dulu. Ya kan. Dan alhamdulillah saya lihat saya mendapatkan informasi bahwa Stikes Samana ini punya lahan bukan cuma sementara bangun sekarang, tapi ada juga bangunan di belakangnya, tanah di belakangnya. Benar nggak, Pak? Itu persiapan itulah. Kenapa kita takut membeli tanah? Karena itu tanah itu tidak akan mungkin bertambah. Dan harganya semakin hari semakin naik. Sebagaimana saya katakan contoh tadi, bahwa halnya tanah ini saya beli cuma 50.000 per meter, sekarang 55 juta per meter. Itu dari hitung itu 10.000 kali nih. Dari hitung kan. Kalau tanah dari ukur itu saja. Dan ada bangunan dipersiapkan di belakang, itu apa lagi? Persiapan di belakang itu adalah bagaimana ini kan ada pondok di sebelah, di fasilitas untuk bagaimana latihan, untuk pacu kuda, latihan untuk bisa juga di belakang itu untuk perumahan dosen dan karyawan serta apa namanya ustaz di sana. Ustaz. Nah, bagaimana kegiatan mahasiswa di sini, Pak? Maksudnya aktivitas apa yang Bapak amati dalam pengembangannya untuk mendukung program Bapak dalam pengembangan pengiriman ke luar negeri aktivitas mahasiswa? Salah satu kalau saya lihat di segi positifnya Stikes Samana Makassar, di segi keseriusan dengan terlibatan mahasiswa cukup bagus. Saya pernah 8 tahun menjadi pimpinan di sana. Iya, saya di sana itu. Alhamdulillah itu dengan adanya pengalaman di sana, di sini terkontrol mahasiswa, alhamdulillah. Apalagi kita membeli bukan sekadar apa namanya ucapan doang, tapi kita buktikan. Bahkan saya libatkan mahasiswa ini sebagai alat kontrol bagaimana proses belajar di kelas, bagaimana saya makanya saya motivasi kepada mahasiswa, silakan menanyakan kepada dosen, karena insya Allah dosen itu mampu menjawab. Begitu. Jadi kita dalam kelas itu bukan satu arah saja, tapi 2 arah. Saya waktu masih saya penuh energi itu, saya senang mengajar. Dan kadang-kadang mahasiswa saya dianggap sebagai guru saya. Karena informasi dari sana saya rekam, baru saya putar lagi. Seakan-akan itu ilmu itu dari saya, padahal sumbernya dari dia, dari pertanyaannya. Itulah seorang dosen yang baik, bijak. Jangan menganggap mahasiswa itu sebagai bahan acuan mengajar saya, tapi informasi dari saya dibutuhkan. Apalagi era sekarang adalah era kemajuan iptek. Jadi pengetahuan dan teknologi, maka disinergikan ya Pak di sini. Jadi apa kira-kira sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, apa yang Bapak harapkan dan diinginkan satu pesan-pesan kepada masyarakat mengenai Stikes Samana? Saya harapkan bahwa kalau memang anaknya, keluarganya mau tersalurkan, tidak menjadi penganggur, masukkan di Stikes Samana supaya kita siapkan. Ada di sini disiapkan medianya untuk penyaluran tenaga kerja ke mancanegara. Tunggu dulu, kayaknya kita belum bisa tutup ini. Tadi pernyataannya bahwa kalau tidak mau menganggur, itu programnya luar biasa sekali. Kan begini, kan di sini adalah sekolah yang skill. Perawat gigi tidak ada menganggur. Betul. Karena dia kemampuan skillnya itu bisa membuat poliklinik dan seterusnya. Saya
Apalagi kalau di sini begitu selesai dibekal dengan kemampuan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin dan seterusnya, Iya. maka dia siap bekerja di seluruh negara. Dengan sendirinya kesiapan untuk hidup mandiri sudah dikantongi karena dibekali dengan ilmu yang bersumber dari Siti Kesabaran Bahasa. Masya Allah. Berarti memang kita mau melakukan sebuah pemberdayaan agar alumni itu berdaya semua di luar. Iya, artinya begini, kalau siapa yang bisa memikirkan masa depan bangsa Indonesia, lihat generasi muda, kalau bukan tidak dipikirkan itu. Iya. Janganlah Indonesia sebagai negara yang menjadi ini, tapi jadi pencipta tenaga kerja berkualitas. Ya, luar biasa. Oke. Terima kasih banyak waktunya ini Bapak untuk hari ini. Insya Allah kita akan bincang-bincang lanjut dan izin untuk kami publikasikan diskusi kita hari ini agar menjadi pembelajaran bagi masyarakat dan generasi muda yang kita punya di Indonesia ini. Amin. Tentu masyarakat kami, maksudnya kami sebagai masyarakat itu berterima kasih Bapak telah meluangkan waktu. Bapak umurnya berapa tahun izin? Saya sudah 70 tahun. 70 masih kuat. Biasanya kan baru masih 50 sudah penroda sedikit. Misalnya segala sesuatunya semua adalah apa namanya kata terbang Allah itu. Masya Allah. Kesehatan itu adalah rezeki dari Allah. Kesehatan dan rezeki. Bapak masih kuat nyetir sendiri? Alhamdulillah. Masya Allah. Saya kalau mengaji tanpa kacamata. Masya Allah. Si dilihat itu. Insya Allah. Kasih banyak waktunya Pak. Nanti lagi baru kita lanjut. Dan selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.